anggota yaitu Esa Latif Nur, Rama Aditya Lubis, dan saya sendiri Ugi Sugiarto. Kelompok kami ingin menjelaskan tentang analisis efektivitas hidrotes pada sistem tube bundle heat exchanger tipe sel dan tube. Itu tolong scroll dong. Untuk latar belakang tube bundle cell and tube heat exchanger tipe merupakan alat untuk memindahkan panas dari suatu fluida ke suatu sistem yang biasanya berfungsi sebagai pendingin maupun pemanas. Maka untuk mengetahui alat tersebut dapat berfungsi dengan baik, perlu diadakannya pengujian, salah satunya hidrotes. Hidrotes merupakan suatu cara pengujian untuk mengukur kekuatan dan mendeteksi kebocoran pada sistem perpipaan. Pengujian ini sangat penting dilakukan guna memastikan tidak ada kebocoran pada tube bundle. Cara kerja dari tube bundle sendiri yaitu dengan mengalirkan fluida melalui water outlet dan inlet yang berguna sebagai fluida pendingin. Kemudian fluida yang masuk melewati susunan baffle yang diatur untuk menghasilkan turbulensi tinggi sehingga dapat didinginkan dengan efektif. Tolong dong scroll. Nah, adapun beberapa rumusan masalah terdiri dari dua. Yang pertama, bagaimana metode hidrotes dapat secara efektif mendeteksi kebocoran pada tube bundle. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pengujian hidrotes. Tujuan penelitian, menganalisis efektivitas metode hidrotes dalam mendeteksi dan mencegah kebocoran. Yang kedua, mengidentifikasi parameter kritis dalam pengujian kebocoran tube bundle. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, cara pengujian untuk mengukur kekuatan dan mendeteksi kebocoran pada sistem perpipaan. Yang kedua, metode pengujian menggunakan media fluida air yang diisi penuh ke dalam tube bundle. Teori pendukung dalam perkembangan industri tinggi, maka heat exchanger dirancang sebagai alat transfer panas dari suatu fluida ke fluida lain pada suatu proses dengan suhu berbeda. Alat ini sering ditemukan di industri yang digunakan pada proses pemanasan atau pendinginan fluida. Industri dengan berbagai sektor umumnya menggunakan heat exchanger karena memiliki banyak keuntungan dan perawatan yang murah serta mudah. Cell and tube heat exchanger merupakan jenis penukar panas yang paling banyak digunakan dalam industri perminyakan. Alat ini terdiri dari sebuah sel tabung silindris besar seperti contoh pada gambar berikut. Penelitian terdahulu. Berikut ini adalah desain dari tube bundle yang akan dilakukan hidrotes. Alat tersebut terdiri atas sebuah sel yang di dalamnya terdapat suatu bundle pipa dengan ukuran relatif kecil. Pada tipe ini, suatu jenis fluida mengalir di dalam pipa-pipa, sedangkan fluida lainnya mengalir di dalam luar pipa ataupun di dalam sel pada arah yang sama, berlawanan atau bersilangan. Cell and tube heat exchanger terdiri dari suatu pipa yang terhubung secara paralel dan ditempatkan di dalam sebuah sel agar efisiensi pertukaran panas meningkat. Maka cell and tube heat exchanger diberi sekat atau disebut baffle. Suatu turbulensi aliran fluida bisa lebih lama
tinggal di dalam. Heat exchanger sangat diperlukan dalam proses produksi dalam suatu industri perminyakan. Maka untuk mengetahui alat itu dapat berfungsi dengan baik perlu diadakannya pengujian, salah satunya hidrotes. Adapun metodologi penelitian, diagram alir seperti berikut. Yang pertama, mulai, lalu persiapan penelitian, yang ketiga tahapan hidrotes, yang keempat pengolahan dan analisis data, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam yaitu saran. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sistem tube bundle pada heat exchanger tipe cell and tube yang digunakan di PT Pertamina RU3 Pelaju Palembang. Penelitian ini akan fokus pada pengujian hidrostatik yang dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan dan mendeteksi kebocoran pada sistem tersebut. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, relevansi industri. Sistem tube bundle merupakan komponen penting dalam proses industri, terutama dalam industri minyak dan gas. Dengan memilih objek ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengolahan sistem yang kritis dalam operasi industri. Yang kedua, kepentingan keamanan pengujian hidrostatik pada sistem tube bundle sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kerugian material. Dengan meneliti objek ini, penelitian dapat membantu meningkatkan keselamatan operasional dan fasilitas industri. Untuk yang ketiga, kualitas dan efisiensi operasional. Sistem heat exchanger yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk efisiensi energi dan pengurangan biaya operasional. Dengan menganalisis sistem tube bundle, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Metode pengumpulan data. Proses pengujian kebocoran tube bundle Pertamina RU3 Pelaju Palembang menggunakan metode hidrostatik test, yaitu suatu cara pengujian untuk mengukur kekuatan dan mendeteksi kebocoran pada sistem perpipaan. Metode pengujian menggunakan media fluida air yang diisi penuh ke dalam tube bundle yang diberi tekanan dari hidrostatik test pump tidak kurang dari 1,5 kali tekanan nominal. Metode yang digunakan dalam kegiatan kali ini yaitu analisis proses hidrotes tube bundle melalui pendekatan kualitatif dan metode pengambilan data observasi dan wawancara. Untuk metode pengujian secara teknis mengikuti standar ASME Section 8 yang nantinya diverifikasi oleh tim QA. Kegiatan tersebut dilaksanakan di PT VAL Indonesia yang beralamat Jalan Hang Tuah, ujung Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Alat dan bahan yang digunakan yaitu wear pack, helm pengaman dan sepatu safety sebagai pelindung diri, dan observasi di bengkel maupun workshop, serta buku catatan yang digunakan untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh informasi dari pihak industri. Mungkin untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rama. Mungkin silakan dilanjut Pak Rama. Oke. Terima kasih. Berikut saya akan jelaskan bab 4 tentang pengolahan data dan analisis data. Pertama, data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengujian hidrostatik pada sistem tube bundle di PT Pertamina RU3 Pelaju Palembang. Data ini mencangkup tekanan yang diterapkan, waktu pengujian, serta hasil observasi terkait kebocoran dan kekuatan sistem. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengujian hidrostatik pada sistem tube bundle di PT Pertamina RU3 Pelaju Palembang.
Data ini mencakup tekanan yang diterapkan, waktu pengujian, hasil observasi, grafik rekaman tekanan. Yang kedua, teknik analisis data. Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah mencangkup beberapa langkah berikut, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, statistik deskriptif, visualisasi data, dan implementasi hasil. Alasan pemilihan teknik analisis. Pemilihan teknik analisis deskriptif didasarkan pada beberapa alasan seperti menyediakan gambar yang jelas, identifikasi pola dan tren, mendukung pengambilan keputusan, sederhana dan efisien, dan komunikasi hasil. Next. Bab 5. Hasil dan pembahasan. Deskripsi kasus. Hasil dari kegiatan kali ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan observasi dan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang meliputi tahapan proses hidrotes dan grafik hasil pengujian. Tahapan proses hidrotes yang meliputi yaitu hidrotes preparation, persiapan sebelum dilakukan hidrotes dengan memastikan semua persiapan sudah selesai sebelum memasuki tahap pre-test pressure. Dan yang kedua, pre-test pressure, yaitu melakukan pre-test pressure menggunakan udara tekanan tinggi dan waktu yang telah ditentukan. Untuk mengetahui kebocoran dilakukan penyemprotan dengan air sabun dan menggunakan senter untuk penerangan. Agar mengetahui titik kebocoran, setelah itu masuk ke tahap terakhir, yaitu hidrotes. Dan hidrotes, pengujian sebenarnya dengan memasukkan air ke dalam tub bandel hingga penuh. Apabila sudah terisi penuh, maka beri tekanan hidrostatik test pump mencapai 183,95 PSI. Kemudian tahan sampai 15 menit. Jika stabil, kemudian naikkan menjadi 367,91 PSI. Dan ditahan lagi selama 15 menit. Dan jika tidak terjadi penurunan, maka tekanan dinaikkan lagi sampai 551,86 PSI selama 120 menit. Lalu tekanan diturunkan kembali menjadi 367,91 PSI selama 15 menit dan diturunkan lagi sampai tekanan nominal. Analisa data, dimensi bejana tekan. Dalam menentukan dimensi atau ukuran dari suatu bejana tekan, maka akan dibahas mengenai rumus-rumus yang berkaitan dalam menentukan ukuran atau dimensi dalam merencanakan suatu bejana tekan, yaitu kapasitas diameter, panjang, tebal dinding dan tebal kepala bejana tekan dari satu bejana tekan yang perlu mempengaruhi kapasitas atau daya tampung dari bejana yang dicermati dan dianalisa sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kondisi-kondisi buruk yang tidak diinginkan. Harus diantisipasi dalam perencanaan sebelum bejana tekan tersebut ditentukan dimensinya untuk menampung kapasitas produksi yang telah ditentukan dalam tahap perhitungan atau perencanaan. Analisa gaya yang membelah dinding bejana tekan. 1. Gaya yang membelah dinding bejana tekan P sama dengan LI kali DI kali PI 830 mm. Dan 2. Gaya sebesar P ditahan oleh dinding bejana tekan luas irisan A adalah sebagai berikut. Dan dengan terjadinya di dalam dinding bejana tekan sebesar OT, maka A kali OT sama dengan P, dan rumusnya sebagai berikut. Dan berdasarkan analisa dengan data yang ada pada bejana tersebut, maka hasil yang diperoleh OT yang diizinkan sama dengan 34 M per mm kuadrat. OT aktual sama dengan 5,15 N per mm kuadrat. Berdasarkan analisa data di atas, maka hasil yang diperoleh
OT yang diizinkan lebih dari OT aktual karena tegangan yang terjadi dalam bejana tekan tersebut lebih kecil dari tegangan yang diizinkan, maka bejana tekan dinyatakan aman. Analisa kekuatan plat potensi belah TB dengan rumus sebagai berikut. Berdasarkan analisa dengan data yang ada pada bejana tersebut, maka hasil yang diperoleh TP 102,35 mm sama dengan 10.235 cm. TB 17,07 mm sama dengan 1,707 cm. Berdasarkan analisa data di atas, maka hasil yang diperoleh TP lebih dari TB karena dari hasil analisa yang didapat bahwa ketebalan yang disediakan TP lebih tebal dibandingkan dengan ketebalan plat kemungkinan belah TB, maka dinding mampu menahan tekanan yang ada pada bejana. Tekanan tersebut dinyatakan aman. Perhitungan kekuatan sambungan las. Perhitungan sambungan pengelasan berdasarkan tegangan boleh dengan anggapan bahwa hubungan antara tegangan dan regangan mengikuti hukum Hockey, dengan syarat bahwa tegangan terbesar yang terjadi tidak melebihi tegangan yang diizinkan. Rumusnya sebagai berikut. Dan berdasarkan bahan dinding yang digunakan, tegangan tarik yang diizinkan adalah 88,9 M per mm kuadrat dan OT sama dengan 88,9 N per mm kuadrat. Faktor keamanan V sama dengan 4. Dan rumusnya tegangan tarik yang diizinkan adalah sebagai berikut. Berikutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Esa Latif Nur. Nyampe sini nanti ya. Bukan. Nyampe sini nanti. Bukan. Nih. Ya. Analisa kekuatan plat. Analisa kekuatan plat kemungkinan putus. Ya, jadi berdasarkan analisa data di atas, maka hasil yang diperoleh TP lebih kecil daripada TH karena dari hasil analisa yang didapatkan bahwa ketebalan yang disediakan TP lebih tebal dibanding dengan ketebalan plat kemungkinan putus. Maka dinding mampu menahan tekanan yang ada pada bejana tekan dan dinyatakan aman. Berikut perhitungan tes dengan tekanan hidrostatik dilakukan untuk mengetahui besarnya kekuatan bejana tekan dengan air. Hitungan dan pengetesan hidrotes. Dan berikut rumus untuk mengetahui tegangan yang terjadi pada dinding bejana tekan dan dinding pipa bejana tekan yang diakibatkan oleh tekanan dalam bejana tekan. Tegangan yang diizinkan yaitu maksimum 90% dari kekuatan tegangan material, maka dinding bejana tekan tersebut mampu menahan tekanan yang
dan SY lebih kecil dari SAS. Karena dari hasil analisa yang didapat bahwa tegangan yang terjadi pada dinding saat pengetesan hidrostatik yang terjadi pada dinding lebih kecil dibanding dengan tegangan maksimal yang diizinkan, maka dinding tersebut mampu menahan tegangan yang ada pada bejana tekan dan dinyatakan aman. Analisa pengujian dan pembahasan dari hasil pengujian test pressure yang dilakukan di lapangan. Didapatkanlah beberapa data seperti mengetahui kebocoran pipa, tekanan pipa, dan bekerja dengan baik pada pipa. Pengambilan data tes hidrotest pressure sebelum melakukan pengujian hidrostatik, maka dipastikan kurang rapinya lasan dan kurang rapatnya flank dengan baut pengikat dan lemak dawiyat dan memastikan tidak ada kebocoran lagi. Setelah tidak ada kebocoran, dapat dilakukan pengambilan data. Di penguji ini pengambilan data biasanya menggunakan metode 24 jam dan 12 jam untuk memperoleh pressure drop dan separator. Pengujian ini memakai pengambilan data 12 jam. Dari pembahasan tersebut dapat saya simpulkan: 1. Efektivitas hidrotest. Metode hidrotest terbukti efektif dalam mendeteksi kebocoran dan memastikan kekuatan tub bandel dengan menggunakan tekanan bertahap hingga 551,86 PSI. Pengujian berhasil menunjukkan bahwa sistem tub bandel memenuhi standar operasional tanpa cacat. Yang kedua yaitu stabilitas tekanan, yaitu untuk bandel yang diuji menunjukkan stabilitas tekanan selama pengujian, yang berarti bahwa sistem mampu menahan tekanan di atas tekanan nominal tanpa mengalami kebocoran atau deformasi permanen. Yang ketiga, kesesuaian dengan standar. Proses pengujian telah dilakukan sesuai dengan standar ASME Section 8 yang memberi validasi bahwa desain dan konstruksi tub bandel memenuhi persyaratan kualitas tinggi. Manfaat bagi industri. Pengujian ini memberikan kontribusi signifikan untuk memastikan keadaan heat exchanger sebagai komponen penting dalam proses industri, terutama di sektor perminyakan. Hasil ini memperkuat pentingnya pelaksanaan hidrotest sebagai langkah quality control yang tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga efisiensi operasional sistem. Dari kesimpulan hasil tadi menyatakan metode hidrotest terbukti menjadi cara pengujian yang efektif dalam mendeteksi kebocoran tub and bandel. Tub bandel yang diuji menunjukkan stabilitas tekanan selama pengujian, membuktikan bahwa sistem mampu menahan tekanan di atas tekanan nominal tanpa mengalami kebocoran atau deformasi permanen. Yang kedua, bagaimana metode hidrotest dapat secara efektif mendeteksi kebocoran pada tub bandel. Hidrotest efektif karena memanfaatkan tekanan fluida yang meningkat secara bertahap untuk mendeteksi kebocoran dan memastikan kekuatan sistem.
Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pengujian hidrotes, yaitu kualitas alat dan sistem, tekanan pengujian yang tepat, metode pengujian, dan pengawasan evaluasi. Saran dari kami yaitu peningkatan standar prosedur pengujian. Organisasi sebaiknya memastikan bahwa seluruh prosedur pengujian, termasuk hidrotes, selalu diperbarui sesuai dengan standar internasional seperti ASME Section 8. Hal ini akan meningkatkan keadaan dan keselamatan sistem tube bundle. Ada pemeliharaan rutin disarankan untuk mengadopsi jadwal pemeliharaan preventif yang terstruktur untuk meminimalkan risiko kerusakan atau kebocoran pada tube bundle selama masa operasional. Pelatihan untuk tim QA: memberikan pelatihan intensif kepada tim quality assurance agar mampu mengidentifikasi potensi masalah secara proaktif selama tahap pengujian dan evaluasi. Untuk operator dan teknisi, peningkatan kompetensi operator yang terlibat dalam proses hidrotes perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami penggunaan alat-alat pengujian seperti pressure gauge dan hydrostatic test pump, serta memahami prosedur pengujian serta secara menyeluruh. Mungkin cukup itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.